Halo semuanya, jadi sekarang kita udah nyampe di Museum Mandiri. Untuk transportasi ke sini kita menggunakan Transjakarta dan MRT. Penasaran kan kita bahas apa aja di Museum Mandiri kali ini? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum. Halo, kita berada di Museum Bank Mandiri. Ini adalah ciri-ciri keaslian uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Ini adalah mesin pendeteksi uang asli atau palsu. Nah, alat ini dapat mendeteksi keaslian uang dengan sinar ultraviolet yang akan menimbulkan cahaya pada gambar atau simbol tertentu yang dipertemukan oleh uang. Kita mencoba di uang kertas 5.000 ini ke mesin pendeteksi. Wow. Ini ada simbol atau memantulkan cahaya pada gambar. Jadi ini jadi asli ya guys. Dibalik. Lucu. Nah, ini ada corak-coraknya ya guys, lucu banget. Nah, di sini ada Grootbook atau buku besar. Buku ini menyimpan catatan transaksi pada tahun 1892. Nah, selain itu, buku ini juga mencatat keuangan dari Padang, Cirebon, Semarang, dan Singapura. Yang ada di samping aku ini ada surat saham. Yang pertama ini adalah dari tahun 1954. Yang ada di sebelah. Nah, yang ada di sebelahku ada surat saham dari tahun 1960. Nah, di sebelah kita ada stempel. Stempel itu digunakan untuk mengasah surat atau dokumen. Stempel itu biasanya terbuat dari benda-benda yang keras seperti logam, kayu, atau karet yang elastis. Di bawah stempel itu biasanya ada gambar atau tulisan atau keduanya bahkan yang bisa membuat cap. Ruang transformasi di Museum Mandiri adalah immersive room yang menyajikan pengalaman interaktif dengan teknologi. Ini ada berbagai koleksi ATM yang pernah dipakai oleh Bank Mandiri. Nah, anjungan tunai mandiri atau ATM adalah mesin otomatis yang dimiliki oleh bank untuk mengeluarkan uang tunai dengan cara tertentu, yaitu seperti menekan tombol, nomor tabungan, atau menekan nomor kode sesuai dengan ketentuan pihak bank. Setelah kita sudah menjelaskan dari tadi, sekarang kita sudah ada di Afdeling Bank Zaken, ruang yang menampilkan peralatan bank zaman dahulu seperti mesin tik dan brankas. Arah hembusan angin dipengaruhi perbedaan iklim di dua benua yang berhimpit Nusantara, Asia dan Australia. Angin musim barat adalah angin yang berhembus dari arah Asia pada Oktober sampai Februari, sedangkan yang bergerak dari arah Australia disebut angin musim timur pada April sampai dengan Agustus. Sistem angin inilah yang mendorong munculnya pusat-pusat perdagangan Nusantara. Pada zaman VOC, rempah-rempah adalah komoditas utama yang dikuasai melalui monopoli perdagangan. Nah, sebentar lagi kita bakal lihat nih beberapa contoh dari rempah-rempah yang terkenal pada zaman VOC. Nah, yang ada di belakang ini ada cengkeh, ada pala, sama lada. Di sini ada cengkeh atau klop. Klop ini menjadi alat tukar pada tahun di akhir abad 15 pada bangsa Arab. Nah, di sini ada nutmeg. Nutmeg ini atau bahasa Indonesianya pala. Nah, di sini ada lada atau pepper yang diekspedisi oleh Vasco da Gama pada tahun 1498 yang memungkinkan Portugis monopoli. Nah, terus di sini ada lada atau pepper. Nah, di sini itu merica atau lada yang dijuluki dengan sebutan the king of spice alias raja rempah-rempah adalah tanaman yang berasal dari daerah Giat Barat, India. Manis atau cinnamon. Kayu manis atau cinnamon ialah tanaman asli Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah diantaranya Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat.
Nah, di sini ada kayu cendana. Kayu cendana ini dikenal dengan nama pohon penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Kayunya digunakan sebagai buat rempah-rempah. Nah, ini semua adalah rempah-rempah yang dulu dianggap sebagai emas. Sebuah perjalanan yang melintasi ruang dan waktu, menjelajahi pengaruh luar biasa yang dihasilkan oleh jalur rempah Nusantara. Beberapa abad yang lalu, perjalanan melintasi lautan dan gurun menghubungkan benua dan budaya yang berbeda. Pelabuhan yang luas membentang dari seluruh kepulauan Nusantara, menjadi tujuan bagi para pedagang untuk mendapatkan rempah-rempah. Melalui jalur rempah, aroma harum rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada mengalir dari timur ke barat, menginspirasi penjelajahan, perdagangan, dan perubahan yang mampu mengubah dunia. Perjalanan rempah-rempah dimulai dari Pulau Banda dan Maluku, yang merupakan pulau penghasil cengkeh dan pala. Sementara Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera menghasilkan lada dan komoditas rempah lainnya seperti kayu manis, kunyit, cengkeh, jahe, hingga kampulaga. Rempah-rempah dibawa menuju pelabuhan, kemudian dibawa oleh para pedagang untuk diperjualbelikan di pusat aktivitas perdagangan rempah-rempah di berbagai penjuru dunia, seperti pelabuhan Malaka, Alexandria, dan Venesia. Jalur rempah telah membuka pintu perdagangan global yang menghubungkan pasar-pasar di Asia, Eropa, dan Afrika. Dalam setiap masakan yang kita nikmati, aroma rempah memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya. Dari kari di India hingga rendang di Indonesia, rempah-rempah menggambarkan rasa dan kisah sejarah yang melekat pada makanan. Perdagangan rempah-rempah tidak hanya menghasilkan kekayaan material, tetapi juga memasukkan ide-ide baru, agama, pengetahuan, dan teknologi yang telah memperkaya dan memajukan peradaban di kedua belahan dunia. Melalui tangan-tangan pedagang, rempah-rempah menjadi mata uang berharga yang memengaruhi ekonomi, budaya, dan politik di berbagai penjuru dunia. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman, harga rempah di Eropa melonjak naik, menyebabkan bangsa Eropa bersaing untuk menguasai jalur perdagangan dan pulau penghasil rempah. Kolonialisme dan eksploitasi pun terjadi, hingga akhirnya bangsa Indonesia dapat merdeka, terlepas dari cengkraman kolonialisme, dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ladang rempah yang jauh hingga piring yang berwarna-warni, jalur rempah terus mengingatkan kita akan jaringan manusia yang kompleks dan saling terkait di dunia ini. Seiring dengan kemajuan zaman, kita belajar pentingnya menjaga warisan jalur rempah untuk menumbuhkan rasa bangga akan jati diri berbagai wilayah Indonesia dan memperteguh ikatan keindonesiaan melalui jalur budaya bahari yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, di sini ada ruang pelayanan nasabah pada tahun 1933. Jadi ini di sini ada tempat kasir yang dulu dipakai oleh Bank Mandiri. Di Museum Mandiri ini kalian nggak perlu takut kalian nanti bakal nyasar, karena di sini ada map yang bisa kalian arahin sendiri loh. Ada sistem kultur lifestyle. Pada setiap desa itu berhutang tanah, jadi mereka menanam tebu, kopi, dan nila. Nah, ini contoh-contohnya guys.
kita lah ya. Iyalah. Di sini ada mau ke Majapahit. Nggak mau malu. Ngobrol ngobrol. Inspirasi tanpa batas, you know who I am. Notasi berotasi, telepati, stay the best man. You got it, move